Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Rohadi, jurnalis harian Fajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan fokus group discussion alias FGD di kebiasaan baru bersama pihak sekolah SMP Negeri 10 Makassar. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh 4 narasumber dari SMP 10 Makassar, yaitu ada Kepala Sekolah Bapak Topan Adil. Selamat pagi, Pak. Kemudian ditemani dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMP Negeri 10 Makassar, Pak Ibu Erni Yusuf. Selamat pagi, Ibu. Kemudian ada juga Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ibu Nur Hayati Hasan. Selamat pagi, Ibu. Dan yang terakhir juga ada Bapak Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana, Bapak Edi Pranyoto. Selamat pagi, Pak. Baik, bagi netizen atau warganet dan juga penonton harian Fajar Official, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran tatap muka selama pasca pandemi. Nah, terhitung ini sudah sejak tanggal 10 Oktober yang lalu. Ada 15 sekolah ya, Pak. Salah satunya itu SMP Negeri 10 Makassar. Baik, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Topan Adil. Bisa nggak diceritakan bagaimana awal mulanya SMP Negeri 10 Makassar ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah untuk bisa menerapkan PTM terbatas, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Semula PTM terbatas untuk sekolah menengah pertama atau SMP ini di Kota Makassar diperuntukkan untuk SMP atau sekolah yang mewakili per kecamatan. Jadi kebetulan kita di Bontoala ini mewakili Kecamatan Bontoala. Kita ditunjuk sebagai yang mewakili SMP Kecamatan Bontoala untuk melaksanakan PTM terbatas, jadi PTMT. Jadi pelaksanaan ini sudah berjalan alhamdulillah sekitar 1 bulan lebih, karena mulai dari 4 Oktober itu sudah mulai, dan sampai sekarang ini anak-anak sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baru, yang dalam hal ini mereka tetap mematuhi protokol yang sangat ketat. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, prasarana apa saja yang disiapkan untuk menunjang protokol kesehatan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Edi. Alhamdulillah, SMP 10 merupakan salah satu contoh pembukaan PTM dari 15 sekolah. Sarana dan prasarana yang disiapkan terutama adalah perlengkapan 5M, yaitu cuci tangan, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, semuanya itu mulai dari awal, dari depan kita sudah laksanakan kegiatan pemantauan suhu. Jadi sebelum masuk di kelas sudah ada pemantauan suhu melalui cek suhu masing-masing kelas. Setelah itu cuci tangan menggunakan sabun dan masuk di kelas masing-masing dengan per kelasnya maksimal hanya 18 orang dari 36 orang, jadi 50%. Begitu juga istirahat, tanpa ada kegiatan istirahat, dia hanya di dalam. Jadi sarana dan prasarana kami sudah penuhi untuk memenuhi protokol kesehatan. Saya kira itu persyaratan masuk PTM. Terima kasih. Baik, apakah ada juga yang namanya Satgas COVID, Pak, di sekolah ini, Pak? Betul, ada ya. Alhamdulillah, betul ada ya. Jadi kami sudah bentuk tim Satgas COVID-19. Dia bertugas setiap hari bergiliran sebanyak 17 orang. Jadi setiap hari ada 6 orang yang bertugas, mulai dari cek suhu, cuci tangan, kemudian memantau di dalam kelasnya masing-masing. Jadi cek siswa di dalam kelas melebihi dari kapasitas atau tidak. Jadi ada timnya yang terbentuk. Terima kasih.
Berarti itu satgasnya dari guru-guru ya Pak? Betul, dari guru-guru. Baik. Kalau ini kan PTM nih, PTM terbatas. Kemarin adik-adik, teman-teman merasakan sekolah daring atau sekolah dalam jaringan. Nah, pasti ketika dia masuk dalam sekolah ada perubahan. Apakah itu mempengaruhi kurikulum, Ibu? Kurikulum soal ada yang berubah jam mata pelajarannya, ataukah ada yang di mix atau bagaimana, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan tidak, Ibu? Mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas itu kayak bagaimana, Ibu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai pengaturan pembelajaran, kami memang di sini kami buat sesi ya, ada 2 sesi, masing-masing kelas dibagi menjadi 2, dan dalam 1 hari pembelajaran hanya 2 mata pelajaran. Jadi kita mulai belajar mulai jam 8 sampai jam 11. Jadi tidak ada kegiatan istirahat. Istirahatnya di kelas cuma 10 menit, itu pun dipantau oleh masing-masing guru yang mengajar di kelas. Kalau boleh tahu Ibu, jumlah siswa di SMP Negeri 10 ada berapa banyak, Ibu? Iya. Lebih kurang 800. 800 Iya, orang. iya. Berarti setiap hari yang datang itu berapa banyak? Untuk kelas 9 cuma digilir, Pak. Digilir. Jadi setiap tingkatan itu cuma 2 kali dalam seminggu. Setiap angkatan? Iya, jadi misalnya tingkatan pertama 9, kelas 9 itu hanya belajar hari Senin dengan hari Kamis. Kelas 8 hari Selasa dengan hari Jumat, kelas 7 hari Rabu dengan hari Sabtu. Oh, baik. Iya. Ya, saya mau kembali bertanya kepada Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Dari semua peserta siswa yang datang ke sekolah, apakah semua sudah tervaksin atau belum, Ibu? Atau ada mungkin mekanisme yang lain mungkin, Ibu? Siapa-siapa yang diperbolehkan masuk ke dalam kelas, siapa-siapa yang tidak diperbolehkan masuk dalam kelas, atau bagaimana, Ibu? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai kesiswaan di sini, siswa yang datang itu rata-rata yang sudah divaksin. Jadi yang tidak divaksin itu atau belum divaksin itu dia belajar di rumah. Jadi guru itu mengajar di samping offline, dia juga online. Ya untuk sementara, Pak. Berapa banyak itu, Bu, yang offline? Yang offline sekitar 50% dari jumlah kelas. Iya, tiap kelas itu 50%. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya 36, sekitar 18 per kelas. Iya, terima kasih, Pak. Ya, terakhir kepada Pak Kepala Sekolah, saya mau tanya, Pak, bagaimana melihat situasi Makassar saat ini, Pak? Apalagi kan ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun Makassar yang 414. Tentu sangat berdampak juga terhadap pendidikan. Nah, mungkin bisa sedikit refleksi terhadap COVID kemarin, kemudian apa harapannya, kemudian untuk kemajuan pendidikan di Kota Makassar, Pak. Silakan, Pak. Kita semua berdoa mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal seperti dulu. Karena memang di dalam masa pandemi ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan yang di luar jangkauan kita sebelumnya. Misalnya kita harus daring, harus bagaimana. Sementara hampir setahun lebih siswa kita itu belajar daring. Jadi siswa yang kelas 7 misalnya datang ke sini belum tahu siapa gurunya, mereka sudah naik kelas 8. Jadi mereka masih bingung. Ketika mereka masuk, ya perkenalan dulu. Kita tidak langsung melaksanakan pembelajaran yang sebenarnya, tetapi kita melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah kembali. Jadi harapan kami semoga kedepannya COVID ini cepat berlalu, apalagi saat-saat seperti sekarang ini, ulang tahun Kota Makassar yang ke-414. Semoga ulang tahun Makassar ke depan, tahun depan itu sudah kita bisa melakukannya dalam kehidupan normal. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan kita tanpa terbebani dengan protokol kesehatan lagi, karena kita sudah terbebas dari COVID-19. Itu harapan kami. Semoga cepat berlalu.
Baik, itu tadi kita habis bincang-bincang santai bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di SMP Negeri 10 Makassar tentang refleksi sekolah tatap muka di masa pandemi. Ya, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Pak Kepala Sekolah, saya Akbar Dirohadi, jurnalis harian Fajar, pamit undur diri dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-414 Kota Makassar. Salam Ki, peduli Ki.